harta yang jauh lebih berharga adalah kesehatan, yaitu hidup kita. Yang setuju katakan amin. Penderitaan yang paling pahit dalam hidup ini bukanlah kemiskinan. Penderitaan yang paling pahit dalam hidup ini adalah penyakitan. Banyak orang berpikir harta adalah segalanya, tapi saya kasih tahu, kesehatanmu lebih berharga daripada hartamu. Banyak orang mengejar harta seumur hidupnya, tapi kemudian mereka tidak bisa menikmati apa-apa karena mereka lupa. Harta yang jauh lebih berharga adalah kesehatan, yaitu hidup kita. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda miskin, Anda masih bisa bangkit dan bekerja supaya bisa makan. Saya ini orang yang pernah susah, jadi saya ngerti apa yang saya ngomongin. Orang yang susah tidaklah menderita. Orang yang miskin tidak menderita. Orang yang tidak pernah miskin, lihat orang miskin sangat menderita. Tapi bagi orang yang udah biasa miskin dan gak pernah kaya, mereka gak tahu apa itu penderitaan. Karena bagi mereka biasa aja. Waktu saya ke NTT, saya lihat orang yang miskin, mereka gak punya kemewahan kayak kita, yang kita bilang mewah seperti bisa jajan di supermarket, beli potato chips, beli permen, biskuit berbagai merek. Mereka gak bisa makan coklat, mereka cuma ngunyah sirip pinang. Tapi mereka happy. Jadi saya bisa saksikan kemiskinan bukanlah penderitaan buat orang yang benar-benar miskin dan gak pernah kaya. Karena mereka gak tahu apa bedanya. Tapi coba suruh orang kota pergi ke pedalaman yang gak ada fasilitasnya. Mereka sangat-sangat menderita. Saya kasih tahu. Kalau Anda miskin, Anda masih bisa bangkit, kerja dan bisa makan. Tapi kalau orang yang sakit, ada uang pun mereka gak bisa makan sembarangan. Yang kolesterol darah tinggi, diabetes, katakan amin. Untuk apa coba hasil kerja keras kita kalau kita gak bisa menikmatinya? Pengkhotbah 6 ayat 2 berkata, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya, mau apa bisa beli. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saya kasih tahu, penderitaan yang pahit itu bukan kemiskinan. Tapi ketika kita bisa punya segalanya, tapi kita gak bisa nikmatin. Yang makan coklat pembantu di rumah. Anda cuma demen belanja aja, ya kan? Kayak saya, keluar negeri gak pernah gak beli coklat. Tapi ujung-ujungnya satu butir pun gak pernah saya makan. Karena kan Ibu Heni di endorse harus jaga body. Naik sekilo udah stres. Saya lagi ngurangin makan nih. Lagi berusaha ngurangin sekali aja makan dalam sehari. Belum mampu. Tapi saya kasih tahu. Orang yang makan sebanyak apa gak pernah gemuk. Saya mau kasih tahu, Anda hidup penuh kasih karunia. Anak yang kerja di rumah saya, dia naik ke atas timbangan kemarin. Saya ikut ngintip, berapa? 38, kurang gizi kamu. Saya bilang gitu, anaknya kecil, kurus banget gitu. Iya nih, padahal udah makan banyak mah. Lebih banyak dari mama. Saya kalau lihat mama makan, saya kasihan, dia bilang gitu. Ih kurang ajar. Dia kasihan sama gua. Terus saya bilang gini, kamu kalau makan langsung keluar ya? Iya payah, dia bilang. Makanya gak bisa gemuk, makan banyak keluar lagi. Saya liatin dia dengan pandangan iri hati. Enak banget kamu. Sekali lagi dia ngomong. Iya, kalau mama suka cerita, mama kok gak BAB, saya kasihan sama mama. Dia bilang gitu. Saya sampai dikasih fiber sama Dad Master. Supaya bisa ke belakang saudara. Saya ngiri sama suami saya. Kenapa sih bisa gak adil gini? Suami saya gampang banget ke toilet. Gampang banget tidur. Apapun gampang. Bagi dikit kenapa? Dia tinggal putuskan. Saya mau tidur. Langsung hilang. Gak perlu hitung satu. Langsung hilang. Hidup penuh kasih karunia. Jadi kalau Anda mau bicara berkat. Bukan cian aja. Tapi karunia. Kuasa dari Tuhan. Untuk menikmati hidup kita. Katakan amin. Haleluya.